Hai, saya Hamdan Mustafa Hilmi, mahasiswa terbuka program studi Sistem Informasi. Kali ini saya mendapatkan tugas dari tutor mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, bagaimana tugasnya? Ya, seperti ini. Jadi, saya diminta di tugas 2 ini untuk membuat program Java sederhana di input menu restoran. Nah, terkait restoran ya, jadi mungkin saya komplain dulu. Oke. Nah, di sini untuk tugas kedua ini, program harus memiliki data menu makanan beserta harga disimpan dalam array. Setiap menu harus memiliki nama, harga, kategori makanan atau minuman. Nah, ini penyempurnaan dan lengkap lagi dari tugas pertama ya. Kalau tugas pertama itu dia nggak boleh pakai loop. Nah, ini boleh. Kemudian dan kalau yang kemarin mau mesen menu itu harus menuliskan nama menunya, kemudian jumlahnya berapa. Kalau yang ini menu nomornya berapa, masukkan nomor, kemudian selesai gitu ya. Kalau sudah selesai, kemudian terdapat juga ada berapa jumlah untuk penghitungan total biaya, ada berapa jumlah makanan atau minuman yang dipesan, kemudian ada pengenaan pajak, kemudian pelayanan, kemudian ada diskon juga mirip seperti kemarin, kemudian ada beli satu gratis satu gitu ya kalau melebihi 50.000. Setelah itu pencetakan struk pesanan ya, detailnya jadi kayak kita belanja gitu, ada nama barangnya apa, jumlahnya berapa, harganya berapa, nanti totalnya berapa, kemudian ada biaya apa saja di dalamnya, dan total bersihnya berapa. Kemudian di sini ada juga sebagai pemilik. Nah, kalau di atas tadi kan sebagai pemesan. Nah, ada untuk yang poin 5 ini sebagai pemilik, ya dia dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, atau menghapus menu yang ada di restorannya, dan dia dapat mendapatkan sebuah konfirmasi yang tidak, kalau ya nanti perubahan tersebut akan dieksekusi, kalau tidak ya akan kembali daftar. Untuk programnya seperti ini ya. Nah, untuk terminal konsolnya ini saya akan masuk sebagai pelanggan. Nah, di sini tersedia 8 menu, terdiri 4 makanan, 4 minuman. Nah, di sini saya akan pesan nasi goreng spesial 1, jumlahnya ada 3. Kemudian apalagi ya, mie ayam jumlahnya 1, es teh nomor 5 ya, jumlahnya 2. Kemudian kopi nomor 7, jumlahnya 2 juga. Nah, misal selesai, di sini stroke akan tampil ya. Jadi tadi saya pesan nasi goreng, saya 3 jumlahnya, mie ayam 1, es teh 2, kopi 2. Kemudian subtotal beli 1 gratis 1, 2 item. Kemudian pajak 10%, biaya pelayanan, total sementara, dan pemberlakuan diskon, sehingga
saya membayar 129.000 dari awalnya 131.000, itu subtotal. Nah, kemudian ketika saya pencet enter, kembali lagi ke awal. Nah, di sini untuk versi pemilik ada menampilkan daftar menu. Nah, apa yang dilihat oleh pemesan itu akan tersedia sama persis dengan apa yang dimiliki oleh pemilik. Kemudian ini untuk menambah menu, misalnya saya menambah minuman wedang ronde, saya beri harga minuman ya. Ini akan kembali dan tampilkan daftar menu. Di wedang ronde baru saja tambahkan seharga 13.000 nomor 9 ya. Kemudian saya salah input nih, saya mau ubah harganya wedang ronde, saya ubah jadi 10.000 misalnya ya. Harga berhasil diubah, kita cek lagi. Oke, harga berubah harganya. Misal nasi gorengnya kemahalan nih, saya turunin jadi 23.000 ya. Saya tampilkan lagi. Nah, sudah berubah jadi 23.000. Udah ada barangnya yang habis nih, wedang rondenya udah laku. Nah, saya mau hapus, sudah saya hapus saja wedang rondenya tadi. Nah ya, saya tampilkan lagi, sudah terhapus. Nah, seperti itu. Atau mau hapus lagi, nih susunya habis. Nah, terus oke, saya tampilkan lagi. Nah, sudah terhapus. Kemudian kembali lagi ke menu utama. Nah, dan kalau keluar, terima kasih, seperti itu. Nah, untuk dari programnya sendiri, di sini saya buat kelas menu untuk menampung nama harga kategori, dan konstruktornya berupa nama harga kategori sebagaimana variabel yang saya siapkan di atas ini. Tipe string untuk nama, kemudian double untuk harga, dan string untuk kategori. Nah, di sini untuk mempermudah performatan dari menu tersebut, saya menggunakan string format dengan input nama harga. Kemudian untuk daftar menu saya tampung menggunakan area list ya, of menu. Kemudian pesanan juga of menu. Untuk jumlahnya saya menggunakan integer ya, agak berbeda dengan harga double karena dia bisa memuat koma ya. Untuk integer ini pesanan karena nggak ada koma, jadi kita menggunakan tipe integer ya. Kemudian untuk main classnya, yaitu kita menganalisasi menu dulu. Ini analisasi menu. Nah, di sini ada makanan dan minuman dengan konstruktor yang telah kita siapkan. Kita masukkan ke release daftar menu yang untuk menampung daftar makanan dan minuman. Nah, setelah itu kita siapkan satu variabel integer pilihan untuk melakukan penampungan hasil inputan dari si user. Tapi sebelumnya kita
menampilkan dulu apa yang sudah kita masukkan ke daftar menu tadi ya. Selamat datang pelanggan, pemilih ya, seperti itu. Kemudian kita validasi, kita input angka ya, karena di sini ada 1 sampai 3. Validasi di sini, kalau dia sudah memberikan angka yang sesuai 1, 2, 3, itu akan ke 1 pelanggan, 2 pemilik. Kalau ketiga ya itu tadi kalimat terima kasih menggunakan aplikasi restoran. Dan kalau dia menghentikan angka di luar yang kita sediakan, maka kita sampaikan pesan bahwa pilihan tidak valid. Dan kemudian untuk menu pelanggan, nah di sini kita bersihkan dulu tampungan dari pesanan yang telah kita buat ya. Release menu variabel disebut, kita bersihkan. Kemudian jumlah pesanannya ini juga kita kosongkan. Nah kemudian kita tampilkan daftar menu. Oh tapi sebenarnya aman nggak? Ya aman, karena kita menganalisasi dari setiap menu pesanan atau jumlah itu array of list, new array list ya. Jadi bukan nggak perlu kita pastikan dia kosong atau tidak, seperti itu. Kemudian kita tampilkan daftar menunya, kemudian melakukan input pesanannya ya. Pesanan disuruh dari 1 sampai semua jumlah berapa sih, misal kita dari 8, kalau kita ada perubahan di pemilik restoran kita jadi 9, 10, nah itu otomatis sesuai apa yang ada atau yang dideklarasikan oleh si pemilik restoran. Nah di sini juga ada beberapa validasi, misal nomor menu tidak valid, jumlah harus lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 sukses ditambahkan, maka akan dicetakkan sukses ditambah. Nah kemudian ini ada hitung dan cetak struk. Jadi setelah tadi sudah ditambah, maka kita cetak ya, seperti yang ada di sini struknya. Kita cetak apa saja yang sudah dipesan dan berapa saja jumlah yang dipesan untuk kita munculkan struk pembayarannya. Nah peserta juga perhitungan ya, D1, D1 dan lainnya. Kemudian di sisi pemilik itu juga hampir mirip ya. Terus ketika metode ini di eksekusi, dia akan mencetak ya sebagaimana yang ada di terminal ini, konsol terminal saya. Dia akan mencetak menu pemilik, menampilkan daftar menu dan selanjutnya. Kemudian kita validasi lagi ya, tadi sesuai tidak angka 1 sampai 5, kalau enggak akan exception dan akan kita cetak bahwa harus angka seperti itu. Kemudian dari apa yang input oleh user itu kita menggunakan switch yang untuk berganti. Kita nggak menggunakan if sales karena switch ini lebih rapi ya. Kita untuk 1 itu menampilkan daftar menu, tambah menu, ubah harga menu, kemudian hapus semua untuk 5, balik lagi ke menu sebelumnya. Mungkin itu dari saya, terima kasih.